Berbicara tentang kejiwaan dan kondisi mental seseorang, tidak akan pernah lepas dari bagaimana seseorang atau individu tersebut menerima atau mendapatkan pembelajaran dari pendidikannya, baik itu di rumah, lingkungan, ataupun sekolah secara sehari-hari. Antara psikologi dan pendidikan, berdasarkan pendapat para ahli ini dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama mengenai belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar peserta didik dan sebagainya. Kemudian yang kedua mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan, baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Apa yang terjadi saat ini jelas memberikan perubahan pada pola pendidikan yang diterima oleh peserta didik, dan mau tidak mau hal ini berpengaruh dengan proses kejiwaan atau mental seseorang, yaitu dari cara berpikir dengan memahami informasi yang dia terima. Lalu ada perubahan emosi, baik itu rasa takut, khawatir, cemas, dan sensitif terkait adanya perbedaan-perbedaan. Kemudian yang ketiga adanya perilaku sosial, di mana dengan keadaan yang seperti ini adanya batasan-batasan yang menyebabkan kita sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu berdasarkan arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kebijakan pendidikan yang dilakukan selama pandemi yang mungkin sudah terjadi hampir 1 tahun ini adalah dengan menggunakan konsep online. Jadi perubahan pola pendidikan pun akan terjadi, yang dimana menghasilkan adanya positive impact dan negative impact. Positive impact ini yang pertama adalah terjadinya kreativitas. Jadi kita menyadari bahwa ternyata kita memiliki potensi yang mampu untuk kita kembangkan dan keluar dari zona nyaman kita. Lalu yang kedua adalah pembaruan metode pembelajaran. Jadi sekarang metode pembelajaran yang kita lakukan adalah secara online. Jadi rata-rata pasti menggunakan Zoom atau Google Meet, yang mungkin dulu biasanya digunakan oleh orang-orang yang bekerja di perusahaan untuk berinteraksi dengan misalnya orang-orang yang di luar negeri. Tapi ternyata dengan keadaan pandemi seperti ini, mau tidak mau baik itu guru, murid ataupun yang lainnya harus menggunakan metode pembelajaran secara online ini. Kemudian ada negative impact. Negative impact ini meliputi motivasi belajar, karena mungkin kurangnya pengawasan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, karena kita tidak berinteraksi langsung dengan teman-teman yang lain. Mau tidak mau kita hanya berinteraksi dengan diri kita sendiri dan laptop yang ada di rumah ataupun handphone. Lalu kecemasan di sini mungkin ketika di awal, ketika pandemi ini datang, kita masih merasa libur, akhirnya bisa ngerasain libur nih. Tapi mungkin dengan lamanya waktu yang terjadi hampir 1 tahun ini, kita udah ngerasa bosan di titik-titik yang sangat bosan. Rasa kayak kapan ya ini selesai? Aduh, pengen deh sekolah lagi. Aku takut deh, kayaknya aku nggak bisa sekolah lagi kayak normal. Akan ada selalu tingkat-tingkat kecemasan yang membuat kita merasa sulit untuk menerima keadaan ini. Kemudian yang terakhir adalah fokus belajar. Di sini jelas fokus belajar akan sangat turun karena penggunaan pembelajaran dengan gadget, entah itu laptop ataupun handphone, akan juga memicu anak-anak ataupun individu peserta pendidik untuk membuka situs yang lain, seperti membuka Facebook, Google Chrome, atau Instagram atau YouTube, yang jadinya untuk fokus belajar pun nggak bisa terfokus dengan sangat-sangat benar. Hal ini mau tidak mau juga menyebabkan terjadinya negative impact. Lalu kesulitan terbesarnya sebenarnya adalah bagaimana cara seseorang untuk mencerna informasi yang dia terima, baik itu informasi yang positif, negatif, benar ataupun hoax. Karena kita hidup saat ini rata-rata menggunakan sosial media, dan kita nggak tahu nih yang mana sih yang benar, yang mana sih yang salah, yang mana sih yang berita lama yang kemudian di-up kembali hanya untuk meningkatkan keresahan. Hal ini mau tidak mau akan tetap kita proses oleh otak kita, akan tetap dikelola oleh otak kita, yang hasilnya menghasilkan respon kognitif yang disebut dengan informasi atau data yang kita terima, entah itu benar atau salah, yang menyebabkan berbagai macam hal yang memicu stres, memicu kecemasan dan rasa khawatir dan sebagainya. Melalui hal ini maka kita
kita atau pendidikan mencoba untuk menggunakan daily strategic untuk mengatasi hal-hal yang sekiranya membuat situasi menjadi tidak nyaman. Yang pertama, kita menggunakan self healing. Self healing ini dia terdiri dari 3, yaitu pertama penerimaan. Jadi kita mencoba untuk menerima hal-hal yang ada di sekitar kita tentang apa yang terjadi saat ini. Kemudian kita melakukan yang namanya terapi bersyukur. Jadi kita mensyukuri bahwa alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi sehat, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga walaupun semua serba terbatas, kita nggak bisa benar-benar jalan ke sana ke sini, tapi kita masih sangat-sangat dipercayai oleh Tuhan untuk bisa bernafas sampai saat ini. Ketika mungkin ada orang yang keluarga terdekat kita yang mungkin sudah tidak ada karena sakit yang memang disebabkan oleh COVID, atau mungkin memang ada teman-teman kita yang tidak mau harus dikarantina karena hasil rapidnya positif, dan kita sampai saat ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan masih negatif. Kemudian ada mindfulness, jadi kita merasakan secara sadar ataupun apa yang kita kerjakan ini memang kita sadari gitu, apa yang kita lakukan. Jadi enggak secara impulsif, atau mungkin kalau dulu kita bisa melakukan secara suka-suka, tapi saat ini kita benar-benar tahu, oke, kita ngelakuin ini karena kita tahu konsekuensinya apa, manfaatnya apa, nggak asal ambil dan nggak asal ngelakuin, kita benar-benar mempertimbangkan hal itu. Kemudian ada yang ketiga, self-tracking. Jadi kita memberikan sugesti positif pada diri kita sendiri melalui kata-kata. Jadi setiap harinya atau mungkin 2 hari sekali kita mencoba untuk tetap mencari kata-kata positif ketika kita mulai merasa ini mulai melelahkan, ini mulai dan ini seperti itu. Kita coba untuk menggunakan self-tracking sehingga kita tetap memiliki energi positif yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah meditasi. Jadi kita mencoba untuk merelaksasikan diri kita coba menenangkan diri kita ketika kita benar-benar sudah di titik bosan, kita sudah di titik yang nggak tahu lagi harus ngapain. Mungkin kita coba untuk bermeditasi dan mencoba bernamai lagi dengan keadaan. Mungkin kita bisa gunakan aplikasi Relief untuk menerapkan meditasi sejenak, entah 1 menit, 2 menit, 5 menit. Yang penting kita bisa rasakan ketenangan dulu sejenak. Kemudian melalui hal inilah akan membentuk kita, atau pada akhirnya akan membentuk kemampuan individu untuk benar-benar mampu mempertahankan diri kita, stabilitas kejiwaan kita dalam menghadapi stres, kesulitan, dan kesedihan. Jadi jangan pernah ngerasa takut, kita sama-sama ngelewatin kondisi ini sebaik-baiknya, dan semoga tetap ikuti protokol kesehatan, dan insya Allah kita semua bakal bisa kembali menikmati semua dengan normal. Terima kasih.